Bab 295. Penjualan nol. Penonton tahu bahwa jika Hugo tidak datang hari ini, Nathan ini pasti akan berakhir. Pada saat ini, sejumlah besar wartawan media datang membawa senjata. Mereka menunggu dengan tenang. Saat media datang, semua orang tahu bahwa Hugo akan segera keluar. Nathan mengeluarkan ponselnya, memencet nomornya dan berkata, "Green Dragon, bawa orang-orangmu ke sini." Di ruang rapat Infinity Entertainment, Presiden Direktur Perusahaan, Aliyah Nou, sedang bersama Erika dan manajer Lucy. "Bagaimana, Jordan Group?" Aliyah bertanya sambil tersenyum. Lapor Presdir Aliyah. "Hari ini peluncuran produk baru Jordan Group. Sejauh ini, tidak ada produk yang terjual." Asisten itu tersenyum. Aliyah, Erika dan belasan artis lain terkejut. "Penjualan produk baru nol?" Erika bertanya. "Mustahil. Meski dampaknya luar biasa. Tidak mungkin penjualan nol, kan?" Lucy mengajukan pertanyaan. Asisten Presiden Direktur tersenyum. "Kabarnya bahwa kamar dagang Anhemia juga menekan penjualan mereka, sehingga Jordan Group tidak bisa menjual produk baru ini." Mendengar ini, Erika tampak bangga dan mencibir. "Jordan Group? Siapa suruh menyinggungku? Aku bersumpah seluruh Jordan Group akan dikubur bersama." Aliyah terus mencibir. "Tanpa publisitas dan jaminan dari Infinity Entertainment, bagaimana mungkin ada orang yang berani membeli produk mereka? Selain itu, tidak ada orang yang mengetahui produknya. Bukan itu saja, semua jalur publikasi Jordan Group sudah diputus. Dunia luar tidak tahu tentang produk itu. Ditambah, berita baru-baru ini tentang kedatangan Tuan Hugo menjadi berita utama platform semua media utama. Jordan Group tidak memiliki peluang sama sekali." Lucy berkata sambil tersenyum. "Ya, sepertinya Jordan Group ini akan mengalami kerugian 2 triliun. Aliyah sangat bersemangat. Erika bersedekap tangan di dada dengan ekspresi dingin di wajahnya. "Sekarang, kita tinggal menunggu Jordan Group datang dan memohon kepada kita. Aku ingin melihat Nathan meminta maaf atau tidak. Pasti, kerugian 2 triliun. Pasti mereka terpaksa untuk meminta maaf." Lucy dan yang lainnya percaya diri. Pada saat ini, Jordan Group juga tercengang. 2 jam setelah produk diluncurkan, penjualan nol. Pedagang kecil yang telah berjanji untuk menerima pesanan tiba-tiba berubah pikiran dan berhenti membeli. Duar, Jolene terkulai lemas di kursi. Wajahnya pucat pasi. "Gagal. Gagal besar. Penjualan nol. Bagaimana ini? Bagaimana menjelaskan kepada bos besar?" "Direktur Jolene, pasti pesaing kita mengambil kesempatan untuk menekan kita. Dan juga berita tentang Tuan Hugo menempati semua berita di semua media. Tidak ada yang akan memperhatikan produk kita sama sekali." Asisten Anita berkata. Tiba-tiba Daniela, manajer Departemen Pemasaran, berkata, "Sebenarnya, ada cara untuk menebusnya. Bukankah Tuan Hugo akan datang? Jika kita dapat mengundang Tuan Hugo untuk membantu kita mempublikasikan dan menjamin produk kita, tidak hanya akan mengurangi kerugian, tetapi produk kita juga akan laku keras." Idenya memang bagus, tapi tidak realistis. Sekarang bahkan orang terkaya August Kinsman pergi untuk mengundang Tuan Hugo. Apakah menurutmu orang lain memiliki kesempatan? Setelah mendengar ini, semua orang tampak putus asa. Direktur Jolene, yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengurangi kerugian. Tidak ada cara lain. Ya, aku sarankan bawa Nathan ke Infinity Entertainment untuk berlutut dan meminta maaf. Masih ada secercah harapan. Beberapa eksekutif menyarankan. Jolene berkata tanpa daya, "Oke, aku akan menelepon Nathan. Jika butuh aku akan menangkapnya untuk meminta maaf." Bab 296. Harta penting negara. Di luar jalur pribadi Bandara Internasional Anhemia, ribuan orang berkumpul dan jumlahnya terus bertambah. Pada saat ini, kabar datang dari dalam bandara. Pesawat pribadi yang membawa Tuan Hugo telah mendarat dan Tuan Hugo segera keluar. August Kinsman dan yang lainnya bersemangat dan melihat ke pintu masuk. Hanya Nathan yang menyalakan sebatang rokok. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Beberapa menit kemudian, diiringi derap langkah kaki, Hugo dan rombongannya keluar. Meskipun Hugo berusia 80, dia energi dan mengesankan seperti seekor kuda.
Tubuhnya sangat kekar. Tuan Hugo tidak hanya seorang ahli di bidang medis, tetapi juga seorang ahli kebugaran. Baik di basket, berenang, berlari maupun olahraga lainnya. Dia adalah atlet tingkat pertama dan kedua nasional di beberapa cabang olahraga. Semakin kekar tubuh Tuan Hugo, semakin diberkatilah negara itu. Tuan Hugo sangat rendah hati, mengenakan pakaian biasa dan hanya membawa seorang asisten. Tenteng koper sendiri, bawa ransel sendiri. Tidak bisa dibandingkan oleh selebriti-selebriti. Ini baru harta penting negara. Idola nasional. Ketika semua orang melihat Tuan Hugo, mereka semua kagum. August Kinsman dan rombongannya bergegas untuk menyambutnya. Halo, Tuan Hugo. Aku August Kinsman, penduduk asli Anhemia. Aku dikenal sebagai orang terkaya. Aku selalu belajar untuk menjunjung tinggi semangat Tuan Hugo. Hari ini, aku ingin mengundang Tuan Hugo ke gubuk sederhana kami. August juga ingin membantu komunitas medis. Mohon bimbingan Tuan Hugo. Begitu August Kinsman mengucapkan kata-kata ini, Bobby Lange tercengang. August Kinsman ini sangat menakjubkan. Mengundang Tuan Hugo dengan alasan untuk membantu profesi medis. Hugo berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan August. Tapi kali ini aku di sini untuk bertemu dengan seorang teman lama. Ditolak. Hugo menolak orang terkaya di Anhemia. Halo, Tuan Hugo. Kami kamar dagang Anhemia. Kami ingin menjamu Tuan Hugo. Setengah dari bisnis kami di kamar dagang Anhemia terkait dengan obat-obatan. Kami memproduksi peralatan medis di rumah sakit besar di Granite Hills. Kami berharap Tuan Hugo bisa memberikan pendapatnya. Bobby Lange mengambil kesempatan untuk mengungkapkan identitas sendiri dan ingin mengundangnya. Terima kasih Kamar Dagang Anhemia atas kontribusinya kepada medis Neslandia. Setelah Hugo selesai berbicara, dia melewati Bobby Lange dan yang lainnya. Ini sama dengan menolak Kamar Dagang Anhemia. Selanjutnya, lebih dari 10 keluarga atau pejabat kaya mengundang Hugo. Tetapi mereka semua ditolak. August Kinsman dan lainnya tercengang. Siapa yang mengundang Tuan Hugo? Siapa teman lamanya? Ribuan orang yang hadir saling memandang. Tidak tahu siapa yang bisa menjemput Tuan Hugo. Pada saat ini, sejumlah besar wartawan media mengepung Hugo dan mulai mengajukan pertanyaan satu demi satu. Tuan Hugo, apa Anda ada misi khusus untuk datang ke Anhemia? Siapa teman lama yang Anda sebut tadi? Tuan Hugo. Tuan Hugo. Apa ini perjalanan pribadi atau ada tujuan lain? Pertanyaan satu demi satu membuat kulit kepala Hugo mati rasa. Dia mengernyitkan kening. Para wartawan terus berbicara dan tidak membiarkan Hugo pergi sama sekali. Tak. Pada saat ini, suara langkah kaki serempak mendekat. Semua orang melihat satu tim prajurit berjalan kemari. Minggir. Para prajurit dengan cepat memisahkan para reporter. Berdiri dalam dua baris, dan menjaga Hugo di tengah. Ratusan penjaga semuanya memberi hormat. Selamat datang Tuan Hugo. Hugo sangat bersemangat. Ini adalah penghormatan tinggi militer. Kemudian seorang pemimpin muncul, dengan satu bintang di pundaknya. Dia adalah salah satu raja perang. August Kinsman dan yang lainnya langsung tercengang ketika mereka melihat raja perang ini. Karena ini adalah raja perang Green Dragon. Bersambung.